Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Pasangan ganda putra Indonesia, Kevin Marcus bakal segera dipisahkan lantaran performanya mulai menurun. Padahal sewaktu masih jaya, mereka kerap bikin lawan ketar-ketir di dunia bulu tangkis internasional. Publik bulu tangkis tanah air saat ini tengah dihebohkan dengan isu perceraian yang melanda salah satu pasangan ganda putra andalan, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon. Menurut pemberitaan yang masif di media sosial, perceraian itu dikarenakan Marcus Gideon akan menjalani operasi pada tumit kaki kanannya. Sejak musim 2022 lalu, Marcus Gideon memang sudah dihantui dengan cedera yang membuatnya naik meja operasi di Portugal. Di awal musim 2023, Marcus Gideon kembali cedera. Sejumlah turnamen bulu tangkis terpaksa dilewatkan pasangan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon karena masalah cedera tersebut. Kalaupun memutuskan comeback, turnamen yang diikuti mereka juga bisa dihitung jari dengan hasil yang tidak terlalu baik. Tetapi wacana pemisahan Kevin Marcus sendiri saat ini masih digodok oleh pelatih Harry Itie. Sebab meski ia adalah seorang pelatih, keputusan tidak bisa diambil sepihak karena harus melibatkan dengan pemainnya sendiri. Kan kalau saya umpamanya saya mau nyuruh pisah tapi mereka gak mau ya kan gak bisa juga. Jadi harus komunikasi pelatih dan pemainnya harus rembukan dulu, ungkapnya. Ternyata tidak hanya menjadi perhatian dalam negeri, isu perpisahan Kevin Marcus juga menjadi sorotan media Cina, IUK. Media Cina itu mengunggah sebuah artikel berjudul, Harry Itie, Marcus Gideon menjalani operasi, Kevin Sanjaya akan dipasangkan dengan pemain anyar. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan bagaimana perpisahan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon akan terjadi di masa depan. Selain itu, IUK juga membahas soal cedera Marcus Gideon yang mempengaruhi performanya sehingga sampai harus absen di turnamen kandang Indonesia Open 2023. Sejak di Singapore Open 2023, Marcus Gideon merasakan cedera di kaki kanannya. Ia bahkan harus absen di Indonesia Open 2023, tulis media Cina tersebut. IUK juga menjelaskan bahwa Kevin Marcus juga dipastikan mulai berpisah di Korea Open dan Japan Open 2023 karena Marcus Gideon mulai naik meja operasi dan menjalani masa pemulihan. Kevin Marcus sendiri memang mengalami penurunan performa sejak dibekap cedera, dan hingga kini belum sekalipun meraih juara setelah terakhir naik podium tertinggi saat gelaran Indonesia Open 2021. Saat ini tengah merebak isu bakal diceraikan dari Marcus Gideon. Tiga atlet muda bulu tangkis ini dirasa cocok untuk jadi pasangan baru Kevin Sanjaya di sektor ganda putra. Belakangan merebak isu perceraian ganda putra Indonesia yang pernah bertengger di puncak ranking BWF, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon. Menurut pemberitaan yang masif di media sosial, perceraian itu dikarenakan Marcus Gideon akan menjalani operasi pada tumit kaki kanannya. Sejak musim 2022 lalu, Marcus Gideon memang sudah dihantui dengan cedera yang membuatnya naik meja operasi di Portugal. Di awal musim 2023, Marcus Gideon kembali cedera. Sejumlah turnamen bulu tangkis terpaksa dilewatkan pasangan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon karena masalah cedera tersebut. Kalaupun memutuskan comeback, turnamen yang diikuti mereka juga bisa dihitung jari dengan hasil yang tidak terlalu baik. Dengan kondisi demikian, sejumlah komentar dari badminton lovers menyentil sejumlah pemain yang dirasa cocok untuk dipasangkan dengan Kevin Sanjaya. Terkait pengganti Marcus Gideon, legenda bulu tangkis Susi Susanti sudah sejak lama sempat menilai jika Fajar Alfian atau Rian Ardianto akan cocok ditandemkan dengan Kevin Sanjaya. Namun rasanya akan sedikit peluang jika PBSI menceraikan Fajar Alfian, Rian Ardianto yang saat ini sedang bertengger di puncak ranking BWF sektor ganda putra. Rahmat Hidayat adalah pebulu tangkis kelahiran Batam pada 17 Juni 2003. Saat ini Rahmat Hidayat tak cukup buruk secara prestasi dengan pasangan muda lainnya, Muhammad Raihan Nur Fadilah. Beberapa gelar juga berhasil diraih Rahmat Hidayat, Muhammad Raihan Nur Fadilah seperti Lithuanian International dan Bahrain International 2022. Muhammad Raihan Nur Fadilah lahir di Tanah Bumbu, Kalimantan, pada 6 Mei 2004. Sebagai tandem Rahmat Hidayat, masalah yang dialami Raihan Nur Fadilah juga sama.
Mereka perlu pematangan dan pengalaman bertandem dengan pemain-pemain yang sudah pernah meroket di ranking BWF seperti halnya Kevin Sanjaya atau Marcus Gideon. Raihan Nurfadillah yang masih muda dan tipikal bermain cepat dan cerdik, dirasa pas jika nantinya dipasangkan dengan Kevin Sanjaya. Zacharia Josiahno Sumanti sejatinya adalah pebulu tangkis top 31 di ranking BWF sektor ganda campuran dengan Hediana Juli Marbla. Namun Zacharia Josiahno Sumanti belakangan ini sedang diisukan tidak sedap dari degradasi dengan perceraian dengan Hediana Juli Marbla karena rapor merah yang dicatat. Turnamen bulu tangkis Australian Open 2023 akan dihelat pada 1 hingga 6 Agustus 2023. BWF merilis daftar pemain yang sudah masuk babak utama, termasuk dari Indonesia. Dari sektor tunggal putra, Indonesia resmi mengirimkan Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan Cesar Hiren Rustavito. Cesar Hiren Rustavito akhirnya comeback ke lapangan bulu tangkis, setelah beberapa bulan terakhir harus menepi karena cedera betis jelang SEA Games 2023 lalu. Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahya Dewi masuk ke babak utama, tetapi PBSI justru memilih untuk menyimpan Gregoria Mariska. Sektor ganda putra kembali mendominasi, ada 6 pasangan yang akan diturunkan di Australian Open 2023, salah satunya sang peringkat 1 ranking BWF, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Ranking BWF World Tour Finals terbaru pasca Taipei Open 2023, Anthony Ginting dan Gregoria Mariska tersalip, tetapi Leo Daniel tetap aman. Ajang bulu tangkis Taipei Open 2023 baru saja tuntas pada Minggu, 25 Juni 2023. Chico Aura Dwi Wardoyo keluar sebagai juara tunggal putra dan melesat di ranking BWF. Chico Aura Dwi Wardoyo diprediksi akan tembus 20 besar di ranking BWF. Ia juga akan meramaikan perburuan tiket BWF World Tour Finals di akhir tahun nanti. Namun, hanya ada 8 pemain dari tiap sektor yang bisa berlaga, dan satu negara hanya bisa mengirim maksimal 2 pemain dengan poin tertinggi ke BWF World Tour Finals. Di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting awalnya ada di urutan 2 ranking BWF World Tour Finals, tapi dia digusur Kenta Nishimoto dan turun ke posisi 3. Sementara di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung turun ke peringkat 8, usai disalip oleh Beiwen Zhang yang menjadi runner-up di turnamen Taipei Open 2023. Tak hanya Ginting dan Gregoria, pasangan Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati juga tersalip dan keluar dari 8 besar, karena mereka gugur di babak awal Taipei Open 2023. Beruntung, pasangan ganda putra Leo Roli Carnando, Daniel Martin masih aman di peringkat 2 BWF World Tour Finals, diusul Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri. Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti juga masih aman di urutan ke-6 ranking BWF World Tour Finals. Bulan Juli mendatang, akan ada turnamen Korea Open dan Japan Open 2023, untuk dapat memperbaiki peringkat BWF World Tour Finals dan merebut tiket ke ajang akhir tahun itu. Wakil Indonesia di ajang bulu tangkis Australian Open 2023, Marcus, Kevin dan Gregoria Mariska absen, tetapi Cesar Hiren Rustavito comeback. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian yang ingin berguru ke Liliana Natsir, malah direspon menohok nan kocak. Sebagai raja ganda putra satu-satunya di ranking BWF, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto tentunya memiliki misi untuk merebut gelar komplit di semua level turnamen. Mungkin saja harapan besar yang ingin terus dikejar oleh Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto seperti menyabet emas kejuaraan dunia dan Olimpiade. Olimpiade terdekat ada pada tahun 2024, sementara kejuaraan dunia bulu tangkis bisa diraih keduanya pada Agustus 2023 mendatang di Copenhagen, Denmark. Menyadari misi tersebut pasti tidak mudah, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto butuh kerja keras untuk mencapai level itu. Apalagi Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto saat ini juga sedang di tahap untuk kembali ke performa atas mengingat godaan yang tidak menyenangkan mereka di beberapa kompetisi ke belakang. Setelah meraih gelar juara turnamen Super 1000 di Malaysia Open dan All England musim ini, performa Fajar Rian tampil tajam dengan kekalahan demi kekalahan. Dimulai dari Spain Masters 2023 saat Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto kandas di perempat final dari pemain non-unggulan Chinese Taipei, Li Fangqi, Li Fangzhen.